Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020. Nomor 21. Diketahui S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya merahin ya. Saya yang merahin, harusnya hitam semua. B 2, 3, 5, 7. Hasil dari A irisan B komplement sama dengan, oke. Untuk menentukan A irisan B komplement, kita cari dulu aja A irisan B-nya, ya. Dimana A irisan B itu anggota di A yang sama dengan anggota di B. Nah, makanya ini saya merahin untuk menjawab, ya. Kalau di soalnya nggak perlu dimerahin sebetulnya. Nah, ini kan sama nih 2, ini 3, ini 5. Maka itu adalah irisannya, A irisan B. A irisan B itu 2, 3, 5. Tapi kan yang ditanya A irisan B komplement. Apa sih itu maksudnya? Nah, A irisan B komplement itu artinya yang bukan merupakan anggota A irisan B, intinya gitu ya. Nah, ini kan A irisan B-nya ini. Nah, yang bukan anggota A irisan B itu apa aja? Nah, kita lihatnya bukan di sini, tapi kita lihat di semestanya, ya, dari seluruh anggotanya. Oke. Nah, artinya A irisan B komplement berarti yang bukan 2, 3, dan 5. Tinggal kita tulis saja. Berarti kan 0, 1, kemudian 4, 6, 7, 8, 9. Maka itu adalah A irisan B komplement. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul angka prima dan dadu pada dadu pertama dan angka 2 pada dadu kedua adalah, oke. Untuk menjawab soal ini, teman-teman ingat rumus dari peluang itu adalah NA per NS, di mana A itu adalah kejadiannya yang ditanya nih, peluang muncul angka prima dadu pada dadu pertama dan angka 2 pada dadu kedua. Nah, ini berarti A-nya, kejadiannya ya. Kemudian NS itu, S itu keseluruhannya. Nah, sedangkan NS itu jumlah. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, dimana kalau 2 dadu, S-nya, dadu itu kan ada 6 ya, 1, 2, 3, sampai 6. Artinya kalau 2 dadu bisa kemungkinannya yang pertama 1, yang kedua 1, yang pertama 1, yang kedua 2, yang pertama 1, yang kedua 3, gitu dan seterusnya ya. Sampai ini, 6, 6. Ini adalah semua kemungkinannya, atau dalam peluang ini adalah sebagai S-nya, semestanya. Tinggal kita hitung ada berapa sih anggota dari S nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya 6, berarti 6 kali 6 ya. Nah, NS itu adalah jumlah anggota dari S ini. Artinya NS-nya ada 36. Kemudian ingat tadi, ini saya merahin sengaja ya. A itu adalah kejadiannya yang ditanya di soal. Peluang muncul angka prima. Prima itu kan ini. 2, 3, 5 itu prima pada angka pertama. Oke. Kemudian angka 2 pada dadu kedua. Nah, pada dadu kedua kan berarti yang ini doang nih. Khusus yang ini aja. Nah, di sini tinggal lihat teman-teman. Berarti yang pertamanya prima, yang keduanya 2. Jadi ini kan 2,2, 3,2. Ini kan nggak termasuk prima. 5,2. Jadi ada 3. Maka NA-nya ada 3. NA itu jumlah anggota A gitu ya. Tinggal kita masukin aja ke rumus. NA-nya 3, kemudian NS-nya 36. Udah tinggal diperkecil. 3 per 36 itu sama aja dengan 1 per 12. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pada acara pembagian piagam penghargaan dari kelurahan sebagai RT terbersih, ketua RT mengadakan acara bagi-bagi hadiah yang akan diundi. Acara tersebut diikuti oleh 54 kakak. Nah, ini berarti NS-nya 54 kakak ya, yang masing-masing kakak terdiri dari 4 orang. Peluang kakak mendapatkan hadiah yang diundi adalah, oke, berarti yang dapat diundinya 1 misalkan ya. Berarti kan NA-nya 1, kemudian NS-nya 54. Udah, ini langsung 1 per 54. Gitu. Gampang banget nih untuk soal nomor 23 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 aja. Perhatikan persamaan garis berikut. Ini ada 4 persamaan garis. Persamaan garis yang sejajar. Oke teman-teman, saya ingatkan, persamaan garis yang sejajar itu gradiennya akan sama. Ya. Atau di dalam persamaan garis teman-teman pasti udah tahu dong, dilambangkan sebagai M kan. Oke, kita cari gradien dari semua persamaan ini. Kita cari yang sama. Nah, yang gradiennya sama, maka dia garisnya akan sejajar, gitu ya. Oke.
Untuk yang pertama nih, 3x dikurang 2y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, kalau bentuknya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Oke, di mana A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Dan persamaannya harus di sini. Ya, jadi M sama dengan negatif A per B kan, tadi saya bilang negatif A per B. Oke, berarti negatif A-nya ini 3, B-nya ini negatif 2. Jadi negatif 3 per negatif 2. Negatif bagi negatif kan positif. Berarti gradien persamaan yang pertama itu 3 per 2. Nah, untuk persamaan yang kedua, Y sama dengan negatif 3 per 2X dikurang 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini, gradien itu koefisien X. Ya, jadi M-nya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi teman-teman ingat-ingat, kalau bentuknya seperti ini, bisa menggunakan rumus ini. Atau kalau teman-teman bisa ngerubah, jadikan Y sama dengan. Oke, kemudian koefisien X-nya itu adalah gradien. Atau sama lihat yang ini. Y sama dengan negatif 3 per 2X dikurang 6. Berarti gradiennya itu yang ini. Negatif 3 per 2. Oke. Kemudian yang ketiga, 3X plus 2Y sama dengan 8. Ini sama aja ya. Yang kita ambilkan yang ini nih. Karena dia bersama, berarti bisa pakai rumus yang tadi. M sama dengan negatif A per B. Berarti negatif 3 per 2. Oke. A-nya ini 3, B-nya 2. Jadi negatif 3 per 2. Yang keempat, Y sama dengan 2 per 3X dikurang 6. Berarti ini sama kayak yang ini ya. Maka M-nya ini. Udah 2 per 3. Jadi kita tinggal cari mana yang gradiennya sama. Ini 3 per 2, negatif 3 per 2, negatif 3 per 2, 2 per 3. Berarti yang sama itu yang ini kan. Yang 2 dan 3. Artinya jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 3. Kenapa? Karena gradiennya sama-sama 2 per 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Budi membeli 3 pasang sepatu dan 6 pasang sandal seharga 720.000. Jika Samsul membeli 3 pasang sepatu dan 4 pasang sandal, ia harus membayar sebesar. Oke, berarti kita harus tahu berapa harga sepasang sepatu, berapa harga sepasang sandal gitu kan. Nah, kita misalkan dulu sepatu sebagai X, kemudian sandal sebagai Y. Kita baca lagi soal. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Berarti X sama dengan 2Y gitu ya. Ini persamaan satu nih. X sama dengan 2Y. Kemudian di sini Budi membeli 3 pasang sepatu dan 6 pasang sandal seharga 720.000. Berarti 3X ya kan ditambah 6Y sama dengan 720.000 kan gitu. Nah, kita cari berapa nih harga sepasang sepatu, berapa harga sepasang sandal? Kita cari caranya dengan substitusikan aja X ke persamaan 2. Ini kan kita udah tahu nih X sama dengan 2Y. Kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 3X plus 6Y berarti 3. X-nya kita ubah jadi 2Y yang ini. Jadi 3 kali 2Y ditambah 6Y sama dengan 720.000. 3 kali 2Y kan 6Y. Tambah 6Y sama dengan 720.000. 6Y tambah 6Y 12Y ya. Sama dengan 720.000. Pasti perhitungan ini teman-teman udah pada bisa deh. Nah, maka Y-nya sama dengan 720.000 per 12, jadi Y sama dengan 60.000. Oke, kita udah nemu, berarti harga sepasang sandal 60.000. Sekarang kita cari tahu berapa harga sepasang sepatu. Tadi kan udah dibilang nih, harga sepatu itu 2 kali harga sandal kan gitu ya. X sama dengan 2Y, ya udah kita substitusikan aja ke sini. Jadi substitusikan Y ke persamaan 1. Gimana kalau disubstitusikan ke persamaan 2? Sama aja hasilnya. Silahkan teman-teman coba aja. Nih, masukin ke sini ya. Hasilnya pasti sama, oke? Tapi yang saya sediakan di sini kita hitung yang ini karena ini perhitungannya juga sederhana. Berarti X sama dengan 2Y kan gitu. Maka X sama dengan 2 dikali 60.000. Jadi harga sepasang sepatu itu 120.000 kan gitu. Kita udah tahu harga sepasang sepatu 120.000, harga sepasang sandal itu 60.000. Kita lihat yang ditanya. Tuh, Samsul membeli 3 pasang sepatu berarti 3X dan 4 pasang sandal berarti 4Y. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matematikanya 3X tambah 4Y kan gitu. Tinggal substitusikan saja X dan Y-nya. Berarti 3 dikali X-nya 120.000 ditambah 4 kali Y-nya 60.000. 3 kali 120.000 360.000, 4 kali 60.000 240.000. Tinggal jumlahin. Maka jawabannya 600.000. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.